Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang metode pembelajaran sumber ajaran Islam, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Topik yang akan kami bahas pada materi ini yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam, dan yang kedua aliran-aliran dalam Islam. Sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam. Permusuhan dari perpecahan umat Islam boleh dikatakan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi perpecahan itu mulai reda karena terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, setelah beberapa lamanya Abu Bakar memegang kekhalifahan, mulai timbulnya kembali perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang murtad dari Islam dan orang-orang yang mengumumkan dirinya menjadi nabi seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah, Sajah, dan Al-Aswad Al-Ansi. Nah, di samping itu ada pula golongan-golongan yang tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar, padahal tadinya mereka semua membayar zakat pada Nabi. Dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya mengarahkan semua tenaga kaum muslimin untuk mensyiarkan dan mengembangkan Islam ke seluruh alam. Tetapi setelah Islam meluaskan kemana-mana, tiba-tiba di akhir Khalifah Utsman terjadi sesuatu cedera yang ditimbulkan oleh tindakan Utsman yang kurang disetujui oleh pendapat umum. Menurut pendapat umum, sebagian tindakan Utsman kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab itu pandangan umum menjadi kurang senang terhadapnya. Selanjutnya yaitu aliran dalam ajaran Islam. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu aliran Syiah. Nah, Syiah ini merupakan golongan yang fanatik kepada Ali dan keturunan-keturunan Nabi. Mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah. Nah, Syiah ini merupakan golongan Ali bin Abi Thalib. Para aliran Syiah ini menganggap bahwa khalifah hanya Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam ajaran Islam. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu aliran Syiah. Nah, Syiah ini merupakan golongan yang fanatik kepada Ali dan keturunan-keturunan Nabi. Nah, mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah. Mereka menganggap bahwa hanya keturunan Nabi yang pantas menjadi khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua yaitu aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini timbul setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Nah, peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata untuk mengadakan perundingan antara dua belah pihak. Yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini menurut pendapat Mu'tazilah, imam atau kepala negara itu adalah dipilih dari umat karena Allah tidak ada menaskan atau menetapkan dengan jelas kepada seseorang yang tertentu. Untuk selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah gerakan yang menentang Qadariyah. Pembangunnya adalah Paham bin Sofwan. Aliran ini juga disebut golongan Jabariyah. Selanjutnya yaitu aliran Ahli Sunnah. Aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang terkenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umum berarti golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Aliran ini dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Al-Sunnah mengandung dua makna. Pertama yaitu thariqah atau cara, yaitu cara yang ditempuh para sahabat dalam menerima ayat-ayat musytabihat dengan menyerahkan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Pada akhir abad pertama Hijrah
Di antara golongan Islam timbul suatu mazhab yang disebut Qadariyah yang dipelopori oleh seorang bernama Ma'bah al-Jauhani al-Bishri di tanah Irak. Ia sebagai seorang yang alim juga tentang Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat, di mana membuat pendapat-pendapat yang salah serta batal. Sungguh pun demikian, ada pula orang yang menjadi pengikutnya. Akan tetapi setelah diketahui oleh pemerintah di waktu itu, lalu ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwah dan disulakan di Damsyik tahun 80 Hijriah. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.